Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya di dalam video pastoral. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita secara sadar ataupun tidak sadar, kita dapat melukai hati seseorang melalui perkataan, perbuatan, atau pemikiran kita. Atau juga seringkali kita terluka karena pemikiran, perkataan, atau perbuatan orang lain yang telah menyakiti hati kita. Tapi pernahkah kita berpikir apa alasan seseorang melukai kita? Dalam kesempatan ini saya ingin membahas mengenai luka batin yang pernah dialami seseorang di dalam hidupnya. Orang yang terluka batin atau hatinya, biasanya mereka adalah orang-orang yang sebenarnya atau sesungguhnya tidak bersalah. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak berani berbicara atau melawan orang-orang yang telah melukai hatinya. Oleh karena itu, orang yang terluka batin atau hatinya harus mengalami pemulihan. Karena bila tidak dipulihkan, maka akan menyebabkan pikirannya terluka dan secara otomatis akan dapat melukai hati orang lain atau bahkan dirinya sendiri. Dan jika tanpa sadar hal ini lalu dibiarkan, maka ini akan menjadi sebuah mata rantai luka batin yang dapat dibawa seseorang seumur hidup dan juga bisa menjadi warisan turun-temurun. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena rasa sakit hati yang dipendam selama bertahun-tahun, yang tidak dapat diluapkan atau tertuang dengan baik, akan menyebabkan orang tersebut melampiaskannya kepada orang dirasa lemah, tidak berdiri, tidak berdaya, atau memiliki usia atau jabatan yang berada di bawahnya. Pengalaman seperti inilah yang akhirnya memunculkan sebuah istilah yang berbunyi, wounded people wound others. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Dari sinilah kita menyadari pentingnya bagi kita untuk memutuskan rantai-rantai luka batin yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam keluarga kita. Jangan sampai rantai-rantai itu masih terus tersambung sampai kepada anak cucu kita. Karena kita tidak akan pernah bisa berhasil untuk memutuskan mata rantai tersebut. Apa yang bisa kita lakukan agar kita dapat memutuskan mata rantai luka batin ini? Kita dapat memutuskannya, rantai-rantai luka batin, dengan cara sederhana, yaitu dengan cara rendah hati dan terbuka, mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang terluka. Kita berdoa, kita mengampuni, karena kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan agar kita bisa mengampuni dan memutuskan mata rantai luka batin ini. Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Jangan biarkan hati kita semakin pahit sehingga kita tidak lagi bisa merasakan sukacita, karena kita terus memikirkan dan terpuruk dalam satu kondisi yang terus menghimpit dan menekan hidup kita. Mari kita cabut semua akar pahit ini dengan melepaskan pengampunan kepada mereka yang telah menyakiti kita. Kiranya Tuhan memampukan dan menolong setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.